Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, ketemu lagi dengan Miss Puri. Kali ini kita akan membahas mengenai soal TO3 nasional Bioklinik Jenius kemarin ya. Oke, kita mulai. 11. Which of the following was borrowed from Athens by the United States? Ini ya. The present system of a well-rounded education followed in the United States is based on the other hand was concerned only with military education. Berarti ini dari Athena yang well-rounded education. Okay, the answer is A. Next, number 12. It can be inferred this reading that apa yang bisa kita tangkap atau apa yang bisa kita simpulkan. Dan ingat, inferred ini biasanya tersirat ya. Jadi kalau tersirat kita harus menyimpulkan, tidak ada di dalam teks tertulis jelas. Tapi kita bisa menangkap maksudnya dari teks gitu ya. Let's see. Athens and Sparta were friendly with each other. Apakah mereka berteman satu sama lain? Di sini tidak dikatakan. Tidak ada hal yang menyatakan bahwa mereka itu negara sahabat gitu ya. Berarti bukan. Athens was attacked by other warlike nations. Athena katanya diserang oleh negara-negara perang lainnya, negara-negara yang suka perang gitu ya, yang menyukai peperangan. Di sini juga tidak disebutkan seperti ini. Athens never fought other people. Athena tidak pernah menyerang masyarakat atau bangsa lain. Kita lihat apakah tidak pernah menyerang bangsa lain. Kalau tidak pernah menyerang bangsa lain, tidak akan dikatakan seperti ini. Both took slaves from the people they conquered. Keduanya berarti mempunyai budak gitu ya dari negara yang mereka taklukkan. Berarti bukan berarti tidak pernah menyerang. Oke, berarti ini salah. Kalau never fought. The cultural aspects of Athenian culture made a great impression on the world. Bisa jadi, kita lihat dulu yang Athens and Sparta were connected each other. Terhubung satu sama lain? Tidak. Nah, yang paling tepat ya, dia kenapa memberikan impression yang begitu hebat di dunia? Karena katanya sistem edukasinya ini bahkan diikuti atau diadaptasi oleh United States, Amerika Serikat. Oke, jadi jawabannya di number 13. The subject matter discussed in the passage is, subject matter ya sama aja dengan topik lah ya ini ya, sama aja dengan topik. Let's see. Dari paragraf pertama sepertinya akan terlihat nih, dari kalimat pertamanya pun sudah ketahuan kalau kita baca. Among the environmental factors confronting humanity in the 21st century, global warming, the destruction of rainforests, overfishing of the oceans, a shortage of fresh water is at the top of the list, katanya. Particularly in the developing world. Hardly a month passes without a new study making another alarming prediction, further deepening concern over what World Bank experts calls the grim arithmetic of water. Dari paragraf pertama, dari kalimat pertamanya bahkan ya, kita sudah bisa tahu bahwa si penulis akan membahas mengenai ini nih, a shortage of fresh water. Berarti langkanya gitu ya, langkanya air bersih. Karena katanya yang merupakan top gitu ya, top of the list dari isu lingkungan gitu ya, yang mengganggu manusia ini pada abad 21 adalah a shortage of fresh water. Kita bisa lihat juga di paragraf 2 dan 3 ini masih membahas tentang air kan ya, gloomy water news, berarti berhubungan dengan air. Kita lihat the effect of fresh water shortage. Apakah efeknya atau project to provide fresh and clean water. Kalau project untuk menyediakan air bersih, tidak ya, karena dia membahas mengenai lebih kepada isu dari kelangkaannya itu sendiri.
Nature disturbance leading to availability of water. Gangguan alam gitu ya. Ketidakseimbangan alam yang membawa pada ketersediaan atau yang mempengaruhi pada ketersediaan air juga bukan. Alarming condition, kondisi yang mengkhawatirkan dari katanya kelangkaan air di dunia. Oke. The amount of fresh water on earth. Jumlah air bersih di bumi. Oke. Kita lihat di sini. Apakah ada efeknya? Kita lihat efeknya apakah ada ya. Di sini dibahas mengenai katanya recently the United Nations said that 2.7 billion people would face severe water shortage by 2025 if consumption continues at current rates. Fears about a parched future rise from a projected growth of world population from more than 6 billion today to an estimated 9 billion in 2050. Oke, ini membahas mengenai bagaimana nantinya katanya diperkirakan pada tahun 2025 itu sekitar 2,7 triliun orang itu akan menghadapi kelangkaan air yang parah gitu ya. Lalu katanya di sini yang tersedia hanya 1% saja air untuk minum, irigasi, dan keperluan industri. Terus di paragraf kedua, gloomy water news, however, is not just a thing of the future. Today, an estimated 1.2 billion people drink unclean water, and about 2.5 billion lack proper toilets of sewerage systems. More than 5 million people die each year from water-related. Oke, berarti di sini ini kondisi yang mengkhawatirkan gitu ya. Kondisi yang mengkhawatirkan dari kelangkaan air dunia. Jadi alarming condition. Oke, yang lebih dibahas di sini adalah kondisi yang mengkhawatirkan mengenai kekurangan air di seluruh dunia. Jadi jawabannya yang D ya. Okay, next. Number 14. What inference can undermine the information taken from the passage? Ini apa kesimpulan atau informasi tersirat? Oke, inference itu berarti tersirat ya. Tadi sudah kita tahu tersirat. Yang dapat kita ambil dari informasi di dalam teks katanya. Let's see. A. Poor sanitation leads to water-related illness. Sanitasi buruk bisa membawa pada penyakit yang disebabkan oleh air, gitu ya. Tidak ada. Sini tidak dibahas mengenai poor sanitation, bahkan illness, gitu ya, penyakit yang berhubungan dengan air tidak ada. And then B, the growth of world population is imbalanced with the clean water availability. Pertumbuhan populasi dunia tidak seimbang dengan ketersediaan air bersih. Di sini hanya dibahas mengenai perkiraan bahwa katanya sekitar 2,7 triliun orang itu akan menghadapi severe water shortage, artinya kekurangan atau kelangkaan air yang parah pada tahun 2025. Tapi tidak dibahas mengenai ketidakseimbangan antara pertumbuhan populasi dunia dengan ketersediaan air bersih. Oke. C. There is always new study making another alarming prediction about fresh water. Selalu ada penelitian baru yang dibuat gitu ya untuk memprediksi mengenai air bersih ini, prediksi peringatan gitu ya, prediksi peringatan mengenai air bersih. Oke, kita lihat mengenai penelitian. Dikatakan seperti ini. Hardly a month passes without a new study making another alarming prediction. Jarang sekali katanya 1 bulan berlalu tanpa sebuah penelitian baru yang dibuat untuk memprediksi peringatan mengenai kelangkaan air bersih, maksudnya begitu kan ya. Walaupun kata-katanya berbeda, tapi maksudnya sama. Artinya ini juga termasuk ke dalam makna tersirat. Dengan kata lain, di frasanya itu berbeda, mereka frasanya berbeda, tapi maksudnya sama. Berarti ini sama tersirat. Oke, ini bisa jadi jawabannya. Kita tandai dulu ya.
D, it is estimated that 1.2 billion people drink unclean water and about 2.5 billion lack proper toilets and sewage systems. Ini jelas tertulis ada di paragraf 2. Di situ dikatakan today an estimated 1.2 billion. Nah ini ya, sampai sewage system. Mirip, ini berarti tersurat. Ini informasi tersurat. Kalau tersurat, jangan dipilih. Karena di situnya inference. Only 1% of water is available for drinking, irrigation, and industrial use. Hanya 1% air tersedia untuk minum, irigasi, dan keperluan industri. Ini juga tersurat, ada di sini. 1% is available, bla bla bla, industrial use ya. Ini juga tersurat. Berarti jawabannya jelas yang C. Oke. The last one. The following are the least meaning of the word porch. Oke. The least meaning. Artinya berarti yang paling jauh maknanya gitu ya. Porch itu apa sih? Porch itu adalah kering ya. Nah, kalau kering pasti tahu. Ini dry, kering ya. Light, apakah kering? Arid kering, crispy kering. Drought maksudnya ini ya. Tidak ada Y-nya. Drought juga kering. Berarti yang bukan alight. Karena alight itu artinya turun. Jadi dia bukan jawabannya. Jawabannya berarti B. Maksudnya bukan persamaannya. Jadi jawabannya B. Oke. Okay. Finish. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you for your attention. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa lagi ya di pembahasan TO berikutnya. Berarti TO keempat nanti. Oke, okay, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.